Putusan nomor 130 garis miring PHP titik Gub garis datar 19 garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Andus H. Cek Endra, 2. Haja Ratu Munawaroh, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2020, nomor urut 1, memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memberi kuasa kepada Muhammad Sahlan Samosir SHMH MS dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini 1. Dr. H. Al-Haris Esos MH, 2. Dr. Andus H. Abdullah Sani MPDI, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2020, nomor urut 3, memberi kuasa kepada RA Made Damayanti Zulfa SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon, dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Provinsi Jambi. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 dianggap dibacakan. 3.3 menimbang bahwa permohonan pemohon aku adalah permohonan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi dan dalam petitum pemohon memohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi nomor 127 dan seterusnya dianggap dibacakan, tentang penetapan rekapitulasi dan seterusnya dianggap dibacakan. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Oleh karena itu SSW termohon dan pihak terkait harus dinyatakan tidak berdasarkan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap dibacakan. 3.4, 3.5, langsung ke 3.6 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitiaan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 134/PAN dan seterusnya 2020 dianggap dibacakan, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat dalam menjelaskan identitasnya dan dalam dalil permohonan pemohon yang menerangkan bahwa karena terdapat praktek kecurangan dan atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara pasangan calon lain adalah keliru atau tidak benar. Oleh karena itu menurut termohon dalil demikian hanyalah persoalan dugaan pelanggaran dan kecurangan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut setelah dicermati telah ternyata sudah berkaitan dengan substansi pokok permohonan.
Oleh karena itu, terhadap eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Langsung 39.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peroleh suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 1.567.212 suara, sama dengan 23.508 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Agung adalah hasil ke Mahkamah adalah 23.508 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 585.203 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 596.621 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 596.621 suara dikurangi 585.203 suara, sama dengan 11.418 suara atau 0,7%, sehingga kurang dari 23.508 suara. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi di Provinsi Jambi tahun 2020, serta pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang 10/2016, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara. Diulangi, mengajukan perkara aku. Dengan demikian, eksepsi termohon berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. 3.11 dianggap dibacakan. Dalam eksepsi, menimbang bahwa termohon mengajukan eksepsi yang pada pokok menyatakan permohonan kabur atau obscur liber dengan alasan yang pada pokoknya permohonan dan atau kuasa hukum tidak memuat alamat surat elektronik, email, dan nomor induk kepegawaian sesuai dengan nomor induk kependudukan sesuai dengan kartu tanda penduduk serta nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum sebagaimana ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf A PMK nomor 6 2020, sehingga demikian mengakibatkan permohonan tidak jelas, lengkap dan tegas. Di samping itu, permohonan juga tidak tepat dalam menuliskan SK nomor 89 dan seterusnya tahun 2020, dan posita permohonan pemohon tidak menguraikan relevansinya dengan perselisihan hasil pemilihan. Terhadap eksepsi termohon tentang permohonan pemohon kabur tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan pemohon ternyata pemohon telah menguraikan dengan jelas tentang alasan-alasan permohonannya atau posita, demikian juga hal yang dimohonkan dalam permohonannya atau petitum. Di samping itu, berkenaan dengan SK nomor 89 dan seterusnya tahun 2020, Mahkamah berpendapat hal tersebut hanya persoalan typo, kesalahan dalam pengetikan. Oleh karena itu, Mahkamah telah dapat memahami esensi sesungguhnya yang dimohonkan pemohon. Oleh karenanya, eksepsi termohon berkenaan dengan permohonan pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya praktek pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 yang merugikan perolehan suara pemohon secara masif dan signifikan, terjadi dengan banyak pola pelanggaran. Menurut pemohon, salah satu pelanggaran yang dapat pemohon identifikasi adalah dalam bentuk adanya pemilih tidak berhak, tidak mempunyai KTP elektronik ataupun belum melakukan rekam data eKTP atau suket, yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di 5 kabupaten kota, 15 kecamatan, di 41 kelurahan desa, di 88 TPS seprovinsi Jambi. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P959 serta 5 orang saksi, yaitu Rian Saputra, M. Khoridin Abdurrahman, Erwin, dan MD Yasin, serta 1 orang ahli, yaitu Bambang Eka Cahya Widodo, yang keterangan selengkapnya semua adalah bagian duduk perkara. Bahwa terhadap
pemohon tersebut termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut dianggap dibacakan. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan bukti T279 serta 5 orang saksi yaitu Oka Parado, Tegar Saputra Parsono, Yul Handayani dan Musriah yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa terhadap pemohon tersebut pihak terkait membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangannya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya pihak terkait mengajukan bukti PT1 sampai dengan bukti 189 serta 5 orang saksi yaitu Chandra Wijaya, Adel Taryandra, Puspasari Muhammad Rizki dan Riasma Rianto yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa terhadap pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan. Dan untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Provinsi Jambi mengajukan bukti PK1 sampai dengan bukti PK5 yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dengan mendengar keterangan saksi termohon, saksi pemohon, saksi termohon serta pihak terkait dan keterangan ahli pemohon serta keterangan Bawaslu Provinsi Jambi. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. A. Bahwa saksi pemohon bernama Abdurrahman merangkan yang pada pokoknya saksi adalah seorang pelajar yang belum mempunyai KTP maupun KTPL, namun mencoblos dengan menggunakan formulir C pemberitahuan atau undangan. Pada saat di TPS, saksi menyerahkan surat undangan pemberitahuan tersebut kepada petugas KPPS, serta mengisi dan menandatangani daftar hadir serta benar membuat surat pernyataan PD bukti 142 B. Bahwa saksi pemohon bernama MD Yasin merangkan yang pada pokoknya saksi adalah seorang pelajar yang terdaftar pada DPT serta belum mempunyai KTPL dan belum terekam KTPL. Saksi datang ke TPS menggunakan surat undangan C pemberitahuan serta menandatangani surat hadir dan kemudian diberikan kertas surat suara untuk mencoblos serta benar membuat surat pernyataan. PD bukti P215. C. Bahwa saksi pemohon bernama M. Khoridin merangkan yang pada pokoknya saksi adalah seorang pelajar yang terdaftar pada DPT dan belum memiliki KTPL serta belum merekam KTPL. Pada saat memilih saksi tidak membawa formulir C pemberitahuan. Saksi diminta mengisi absen daftar hadir dan kemudian diberi surat suara untuk memilih serta benar membuat surat pernyataan PD bukti P241. Bahwa saksi termohon bernama Oka Parado dan Tegar Saputra keduanya merangkan yang pada pokoknya saksi memiliki KTPL sebelum pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 dan saksi tidak pernah membuat surat pernyataan. Saksi pihak terkait bernama Chandra Wijaya, Adel Taryandra dan Puspasari masing-masing merangkan yang pada pokoknya saksi terdaftar dalam DPT dan mempunyai KTPL serta datang ke TPS dengan membawa surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada Provinsi Jambi. Persandingan bukti-bukti yang terkait dengan saksi dan saksi-saksi dari huruf A sampai dengan huruf E di atas antara lain bukti pemohon yaitu P10 sampai dengan bukti P279 berupa surat pernyataan dan bukti P280 sampai dengan bukti P367 berupa formulir C hasil salinan KWK C1. Bukti termohon yaitu bukti T18A, bukti T21, T34, 35A, 38, 44, 49, 53, 55, 59, 63, T66 dan T68 sampai dengan bukti T265 berupa antara lain salinan DPT, daftar hadir surat keterangan dari Dukcapil dan surat pernyataan serta bukti pihak terkait antara lain bukti PT6 sampai dengan bukti PT156 berupa surat pernyataan dan salinan DPT. Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi terungkap dalam persidangan menerangkan ada temuan dan laporan namun tidak dapat dibuktikan. Bahwa berkenaan dengan permasalahan yang didalilkan pemohon tersebut, pihak terkait sesuai fakta dalam persidangan menerangkan bahwa pihak terkait
telah melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak yang disebut oleh pemohon dalam dalil permohonannya dan ternyata hal tersebut tidak benar. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, telah ternyata ada fakta hukum yang saling bertentangan. Di satu sisi pemohon melalui alat buktinya yaitu keterangan saksi-saksi dan ahli, serta bukti surat dapat menguatkan dalil permohonannya. Sementara itu termohon dan pihak terkait dapat juga menguatkan dalil bantahan dan keterangannya sepanjang dalam batas-batas kedua belah pihak dapat melakukan pembuktian di dalam persidangan. Sedangkan dalil lain dari pemohon dan jawaban atau bantahan termohon serta keterangan pihak terkait masih banyak yang belum dapat terkonfirmasi mengingat sangat banyaknya jumlah pemilih yang diduga tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih sebagaimana yang didalilkan pemohon. Demikiannya pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana yang dijadikan bukti untuk menguatkan jawaban atau bantahan termohon dan keterangan pihak terkait. Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadinya pemilihan yang dilakukan oleh pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh pemohon, dan termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 56 UU 1 2015, pasal 57 dan pasal 61 UU 10 2016, yaitu pasal 56, pasal 57, pasal 61 dianggap dibacakan. Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara, terlebih lagi fakta hukum dalam persidangan juga terungkap bahwa termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi. Hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan pemohon. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi. Di samping itu dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum adanya ketidaksesuaian daftar hadir pemilih formulir model C7 KWK dengan kehadiran pemilih. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat aku diragukan profesionalitasnya dan integritasnya. Diganti profesional. Dan dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah ataupun sebaliknya. Hal demikian jelas merugikan pemilih yang telah menentukan hak pilihnya. Sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara. Terlebih lagi, hal tersebut berdampak adanya jumlah suara yang tidak sah yang sangat banyak, sehingga tidak dapat dipastikan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut atas, Mahkamah mendapatkan keraguan akan proses pemungutan suara dan kemurnian hasil perolehan suara sebagaimana TPS-TPS yang dilakukan oleh pemohon. Oleh karena itu, untuk mendapatkan proses pemungutan suara yang benar dan validitas perolehan suara yang murni pada TPS tersebut adalah harus dengan melakukan pemungutan suara ulang. Menimbang oleh karena telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung umum bebas rahasia dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan jurdil, maka terhadap TPS-TPS sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini harus dilakukan pemungutan suara sebagaimana yang telah dinyatakan Mahkamah tersebut di atas. Adalah sudah tepat, yaitu pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di Kabupaten Muaro Jambi
Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Desa Sungai Gelam di TPS 04, 05, Kelurahan Desa Ladang Panjang TPS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 012, 013, 014, 16, 9 dan 19. Kecamatan Sungai Bahar atau Kelurahan Desa Tanjung Harapan di TPS 04, Kelurahan Desa Mekarsari Makmur TPS 05 dan 06. Kelurahan atau Desa Sukamakmur di TPS 06, Kelurahan Desa Marga Mulia TPS 07, 04, diurangi 03, 04, 07, 0 dan 9. Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Desa Pijuan di TPS 02, 03, 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12. Kelurahan Desa Pematang Gajah, diulangi, di Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04, 05. Desa Rengas Bandung di TPS 01, 02, 06, Kelurahan atau Desa Pematang Jering, TPS 01, Kelurahan Desa Muarosebo di TPS 01, Kelurahan Desa Danau Sarang Elang di TPS 02, Kelurahan atau Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03, Kelurahan Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, 05, 06, dan 07. Kelurahan Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04. Kelurahan Desa Senaung di TPS 04. Kelurahan atau Desa Kademangan di TPS 04. Kelurahan atau Desa Mandalo Darat di TPS 15, 16, dan 19. Kelurahan Desa Mendalo Indah TPS 02, 03, 04, 05, 07, dan 08. Kelurahan Desa Muaro Pijuan di TPS 01, 02, dan 05. Kabupaten Kerinci, Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Desa Koto Tuwo Ujung Pasir, TPS 01. Kecamatan Sitinjau Laut, Kelurahan Desa Pondok Beringin, TPS 02. Kecamatan Bukit Kerman, Kelurahan atau Desa Lolo Gedung di TPS 01. Kelurahan Desa Lolo Hilir di TPS 01, Kelurahan Desa Pasar Kerman 01 di TPS 01. Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Desa Dusun Baru Lempur, TPS 01 dan TPS 02. Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bajubang, Kelurahan atau Desa Bungku di TPS 04, Kelurahan Desa Bajubang di TPS 10, Kelurahan atau Desa Penerokan di TPS 17. Kecamatan Mersam, Kelurahan atau Desa Seringkati Kecil di TPS 03, Kelurahan Desa Kembang Paseban di TPS 08. Kecamatan Marosebo Ulu, Kelurahan Desa Kembang Sari Baru di TPS 02, Kecamatan Murabulian di Kelurahan Desa Napal Sisik di TPS 01. Kota Sungai Penuh, Kecamatan Koto Baru, Kelurahan Desa Dujung Sakti di TPS 01, serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Sadu, Kelurahan atau Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05. Kecamatan Mendahara, Kelurahan atau Desa Mendahara Ilir di TPS 08. Kecamatan Dendang, Kelurahan atau Desa Kuala Dendang di TPS 03. Kelurahan atau Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02, dan 03. Kelurahan atau Desa Sido Mukti di TPS 02, 04, 06. Kelurahan Desa Ranto Indah di TPS 01 dan 08. Kelurahan atau Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06. Sementara itu untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut Mahkamah akan menentukan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan perkara aku, yang hasil pemungutan suara tersebut ditetapkan oleh termohon tanpa dilaporkan kepada Mahkamah dan selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi nomor 127 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi dan seterusnya dianggap dibacakan.
Menimbang bahwa dengan telah dikabulkan sebagian dalil pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan seperti atas, maka terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi nomor 127 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 harus dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing calon di TPS-TPS pada Kabupaten Muaru Jambi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas secara lengkap. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon berkenaan dengan adanya praktek pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi serta aparat penyelenggara dan peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah selama 60 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah. 3.19 dianggap dibacakan, 3.20 dianggap dibacakan, 3.21 menimbang bahwa tugas pengamanan juga seterusnya dianggap dibacakan. Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon sepanjang petitum alternatif angka 5 dapat dikabulkan dan oleh karenanya permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 5. Eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 6. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 7. Telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2020 dan harus dilakukan pemungutan suara ulang pada 88 TPS. 8. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon, serta eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi nomor 122-PL.0-15-Prof/12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2020 bertanggal 19 Desember 2020 sepanjang perolehan suara 1 Kabupaten Muara Jambi. 1.1 Kecamatan Sungai Gelam
Kelurahan Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05. Kelurahan atau Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, dan TPS 19. 1.2 Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Desa Tanjung Harapan di TPS 04. Kelurahan Desa Mekarsari Makmur di TPS 05 dan TPS 06. Kelurahan Desa Suka Makmur di TPS 05. Kelurahan Desa Marga Mulia di TPS 03, TPS 04, TPS 07, dan TPS 9. 1.3 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Desa Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10, dan TPS 12. Kelurahan Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04, dan TPS 05. Kelurahan Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02, dan TPS 06. Kelurahan Desa Pematang Jering di TPS 01. Kelurahan Desa Maro Sebo di TPS 01. Kelurahan Desa Danau Sarang Elang di TPS 02. Kelurahan Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03. Kelurahan Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07. Kelurahan Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04. Kelurahan Desa Senaung di TPS 04. Kelurahan Desa Kademangan di TPS 04. Kelurahan Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16, dan TPS 19. Kelurahan Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, dan TPS 08. Kelurahan Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02, dan TPS 05. 2. Kabupaten Kerinci 2.1 Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01. 2.2 Kecamatan Sitinjau Laut, Kelurahan Desa Pondok Beringin di TPS 02. 2.3 Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Desa Lolo Gedang di TPS 01. Kelurahan Desa Lolo Hilir di TPS 01. Kelurahan Desa Pasar Kerman di TPS 01. 2.4 Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Desa Dusun Baru Lembur di TPS 01 dan TPS 02. 3. Kabupaten Batanghari. 3.1 Kecamatan Bajubang, Kelurahan Desa Bungku di TPS 04. Kelurahan Desa Bajubang di TPS 10. Kelurahan Desa Penerokan di TPS 17. 3.2 Kecamatan Mersam, Kelurahan Desa Sengkati Kecil di TPS 03. Kelurahan Desa Kembang Paseban di TPS 08. 3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan Desa Kembang Seri Baru di TPS 02. 3.4 Kecamatan Muoro Bulian, Kelurahan Desa Napal Sisik di TPS 01. 4. Kota Sungai Penuh 4.1 Kecamatan Koto Baru, Kelurahan Desa Dujung Sakti di TPS 01. 5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.1 Kecamatan Sadu, Kelurahan Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05. 5.2 Kecamatan Mendahara, Kelurahan Desa Mendahara Ilir di TPS 08. 5.3 Kecamatan Dendang, Kelurahan Desa Kuala Dendang di TPS 03. Kelurahan Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01,
TPS 02 dan TPS 03. Kelurahan Desa Sido Mukti di TPS 02, TPS 04, dan TPS 06. Kelurahan Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08. Kelurahan Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06. 3. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagai berikut, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu 1. Kabupaten Muaro Jambi, 1.1 Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05, Kelurahan Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, dan TPS 19. 1.2 Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Desa Tanjung Harapan di TPS 04, Kelurahan Desa Mekarsari Makmur di TPS 05 dan TPS 06, Kelurahan Desa Suka Makmur di TPS 05, Kelurahan Desa Marga Mulia di TPS 03, TPS 04, TPS 07, dan TPS 9. 1.3 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Desa Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10, dan TPS 12. Kelurahan Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04, dan TPS 05. Kelurahan Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02, dan TPS 06. Kelurahan Desa Pematang Jering di TPS 01. Kelurahan Desa Maro Sebo di TPS 01. Kelurahan Desa Danau Sarang Elang di TPS 02. Kelurahan Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03. Kelurahan Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07. Kelurahan Desa Penyengat Otak di TPS 01 dan TPS 04. Kelurahan Desa Senaung di TPS 04. Kelurahan Desa Kademangan di TPS 04. Kelurahan Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16, dan TPS 19. Kelurahan Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, dan TPS 08. Kelurahan Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02, dan TPS 05. 2. Kabupaten Kerinci, 2.1 Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Desa Kolo Tuo Ujung Pasir di TPS 01. 2.2 Kecamatan Sitinjau Laut, Kelurahan Desa Pondok Beringin di TPS 02. 2.3 Kecamatan Bukit Kerman, Kelurahan Desa Lolo Gedang di TPS 01, Kelurahan Desa Lolo Hilir di TPS 01, Kelurahan Desa Pasar Kerman di TPS 01, 2.4 Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02. 3. Kabupaten Batanghari, 3.1 Kecamatan Bajubang, Kelurahan Desa Bungku di TPS 04, Kelurahan Desa Bajubang di TPS 10, Kelurahan Desa Penerokan di TPS 17, 3.2 Kecamatan Mersam, Kelurahan Desa Sengkati Kecil di TPS 03, Kelurahan Desa Kembang Paseban di TPS 08, 3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan Desa Kembang Seri Baru di TPS 02, 3.4 Kecamatan Muaro Bulian, Kelurahan Desa Napal Sisik di TPS 01, 4 Kota Sungai Penuh, 4.1 Kecamatan Koto Baru, Kelurahan Desa Dujung Sakti di TPS 01, 5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 5.1 Kecamatan Sadu,
Kelurahan Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05, 5.2 Kecamatan Mendahara, Kelurahan Desa Mendahara Ilir di TPS 08, 5.3 Kecamatan Dendang, Kelurahan Desa Kuala Dendang di TPS 03, Kelurahan Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, Kelurahan Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06, Kelurahan Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08, Kelurahan Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06. Selanjutnya, hasil pemungutan suara tersebut ditetapkan oleh termohon tanpa dilaporkan kepada mahkamah dan selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi nomor 127 garis miring PL titik 02.6 garis datar KPT garis miring 15 garis miring Prof garis miring 12 garis miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang kemudian diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mengangkat ketua dan anggota KPPS serta ketua dan anggota PPK yang baru bukan yang sebelumnya pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut. 5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan. 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 tersebut. 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 tersebut. 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 tersebut. 9. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto Suhartoyo, Daniel Yusmik PFW, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 19.53 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Ini